Saya memakai yang sudah terbuka aja. Ini karena hemat ya. Rumah sakit nggak boleh, nggak boleh rumah sakit. Ya, saya mempersiapkan pasien. Ini kebetulan simulasinya. Jadi kalau untuk di Saksen ini, kalau biasanya yang kalau seseorang dia batuk tapi nggak punya refleks batuk, artinya refleks batuknya lemah. Nah, itu pun sebetulnya juga nggak bisa di Saksen ya. Yang di Saksen itu biasanya yang penurunan kesadaran, ya, biasanya somnolen, dan Saksennya juga mungkin tidak juga sampai kepada bungkus, ya. Saksen cuma mungkin hanya di atas, ya. Tapi nggak ada loh. Hah? Nggak ada. Masa nggak ada? Kosong. Hah? Habis minyak semuanya. Di Maci Ibu Mary nggak ada? Tutup buat itu. Bisa lah ini ya, mengurangi mungkin saliva yang menumpuk gitu ya, karena nggak ada benda asing. Kalau pasien belum kesadaran itu, apalagi yang koma, itu biasanya kadang-kadang dibantu dengan adanya gudel. Gudel itu sama dengan kayak orofaring ya, orofaring RW, artinya dia seperti es bulat ujungnya. Jadi ini untuk mencegah jangan lidah menutup saluran nafas. Jadi dipakai itu, pemasangannya itu di atas lidah. Jadi ada orang penuh kesadaran atau koma itu lidahnya ke belakang, itu mudah terjadi obstruksi dan bisa menghambat jalan nafas. Kalau jalan nafas terhambat, ya udah kan bisa menyebabkan kematian. Ya. Oke. Nah, jadi pasiennya kita di sini berkomunikasinya dengan keluarga. Kalau misalnya di sana dijelaskan, Anda mengkajinya, yang jelas itu kan ada case-nya nanti ditempel di dinding. Selain itu Anda mengkajinya ke keluarga untuk identifikasi ke keluarga, kemudian ya Anda memperkenalkan diri ke keluarga gitu ya. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui lagi ya, bahwa pasien ini kalau dia somnolen, kayak di kasus somnolen itu seperti apa? Orang-orang yang nyenyak tidur, kayak orang baru fly. Ini fly, pernah orang fly? Pernah lihat orang fly? Pernah coba fly? Iya. Oh. Ya, orang fly nggak tahu. Kayaknya kamu misalnya 2 hari nggak tidur. Kayak apa? Gitu ya? Hah? Pernah fly? Enggak, Bu. Hah? Enggak, Bu. Hah? 2 hari dia nggak tidur, Bu. Ngapain nggak tidur 2 hari? Tidur di bawah yang sembilan, Bu. Tolak nanti salah satu iya nanti yang fly. Yang ini yang biasanya. Fly. Ada kayak ngawur-ngawuran. Oh, itu tidur itu tuh ngau-ngau tuh apa itu? Apa kayak meracau gitu ya? Iya. Adanya sih itu delirium namanya, kalau kesehatan delirium. Tapi biasanya kalau orang normal tidur kemudian dia ngomong-ngomong sendiri, berarti persoalan siangnya belum selesai gitu. Dia kemana-mana, ada yang tampak kemudian tidak terjawab di saat itu, jadi dia masih berpikir sampai ke tidur, masih ke bawah, biasanya gitu. Jadi kalau tipe-tipe orang tuh apa yang dilihat siang tuh selesai gitu, ada pertanyaan diselesaikan hari itu biar nggak kebawa mimpi gitu kan ya, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melakukan Saksen ya. Saya masuk ke implementasinya ya. Kalau di sana diperintahkan lakukan pengkajian atau sampaikan hasil pengkajianmu ke penguji. Ya, tentu dimulai dengan pengkajian dulu. Pengkajian pasien, Pak, misalnya, Pak. Nah, kemudian pasien buka mata sebentar, kemudian tidur lagi, itu yang somnolen, ya. Kemudian terdengar bunyi suara sekret, ya. Kemudian kita pertegas dengan menggunakan stetoskop, ya. Gimana sekretnya, apakah yang banyak, ya. Nah, kita dengarkan sekretnya, ya. Kita ikuti aja alur dari nafasnya, ya. Karena nggak mungkin pasien tarik nafas, nggak mungkin. Ya, kita kok diinin ketawa orang nantinya pasien belum kesadaran.
Ya. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari data dari kasus yang dikasih, mungkin TTP-nya berapa, kemudian bisa dilihat kondisinya lain, mungkin di sini banyak hipersalivasi, ya, hipersalivasi. Nah, sekarang kita mau melakukan suction. Ya, yang pertama ini dibuka, kemudian ini disambungkan dengan ini saya nggak butuh ini. Ya, ini kita sambungkan ini. Ya, kita sambungkan ini. Kita sambungkan ini buka gitu dong. Oke. Dan ini nggak buka, cuma segitu aja, ya. Segini aja, ya. Kemudian kita siapkan yang lain, ya. Kita pasang. Sebetulnya ini bisa dipasang, ada yang pasangnya di samping, ada yang kalau misalnya dia lembut, ya, tapi kalau keras mungkin di samping saja, ya, pasang begini, ya, kemudian didekatkan bengkok, ya, dekatkan bengkok, ya. Nah, jadi yang pertanyaan kedua, kalau misalnya tadi sudah selesai kita menyampaikan hasil pengkajian, kalau katanya di sana adalah tegakkan diagnosa, berarti sampaikanlah masalah keperawatan yang pertama itu adalah bersin jalan napas gangguan dengan retensi sekret, ya, artinya tertahannya sekret, ya, itu nomor 2 misalnya. Nomor 3 apa? Situ lakukan suction katanya. Sesuaikan aja perintah itu. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu. Ngapain stres? Baca soal itu baik-baik dan itu sebetulnya udah jelas gitu. Jangan diinterpretasikan pula soal itu gitu. Kok udah jelas itu? Sampaikan hasil pengkajian, berarti kamu pengkajian dulu sampaikan. Setelah ini, Bu, dari hasil pengkajian yang saya lakukan, misalnya penguji di mana? Ya sini. Ya udah sampaikan menghadap ke pengujinya. Ya, yang pertama, pengkajian saya adalah ini. Siapa mau ngomong gitu kan? Padahal di situ perintahnya adalah sampaikan ke penguji hasil pengkajian. Kalau di rumah sakit mau melakukan misalnya suction, tentu yang ada di sana cuman ada keluarga. Ya Bu, saya suction ya. Saya lakukan pengisapan lendir ya, lendirnya banyak ya. Nah mungkin sekedar itu aja yang kamu sampaikan ke pasien atau keluarga. Pasien keluarga gimana? Ya pasien dia mendengar, tapi kan validasinya adalah keluarga. Ya, tetap gini pembenaran Pak, kita suction ya, kita isap lendirnya ya. Ya Bu, nah begitu. Kenapa pasien udah nggak sadar, telinganya masih berfungsi bagus, ya. Nanti sadar nanti cari ngomong. Ya. Sekarang kita mulai. Ya. Pak, kita masuk dulu. Kita masuk. Ini kira bapak COVID nanti ya. Ini kemarin ada yang apa? Yang merokok solusi keluar di situ, karena ini makannya nggak kosong. Boleh masuk Bu. Pokoknya jangan menangkap baunya itu. Baunya, makanya saya nggak suka di luar. Nggak mau saya tetap pakai masker katanya. Oh, masker. Besoknya ada lagi mau rokok, nah ada yang ngaku satu pun. Marah-marah nggak sih? Pokoknya laki-laki keluar semua. Nah, sudah tuh, udah. Sampai di luar kasih dia pakai satu-satu, kok nggak boleh masuk. Apa langsung berdinjit kepala saya kalau bawa rokok gitu tuh, makanya saya benci. Ini mohon maaf ya kalau uring-uringan, kalau kuliah dengan Bu Neti dekat sama orang merokok aja jangan, ya. Cium aja bawa rokok, kamu nak merokok tapi bajumu bawa rokok, itu udah langsung bunyi. Ya, mohon maaf ya. Kalau orang dari itu banyak pantangan. Enggak juga sih, dari mudanya saya suka gitu, memang enggak suka rokok. Ya, makanya saya suami enggak rokok. Jadi kalau sayang nomor 2 merokok nak, gitu kan? Oh enggak, oke. Sayang ganteng, dia merokok, aduh biarlah enggak apa-apa, penting dia ganteng. Waduh, aku yang mati. Ya, rokok untuk apa rokok? Mau ngabisin duit.
Minta surat kamu apa? Surat miskin. Ya. Bapaknya merokok 2 bungkus sehari. 2 bungkus itu udah 40.000 itu. Iya. Bisa beli beras itu. Sama lauk kan? Kan di rumah ada Pak RT. Nah, jadi minta surat ini. Terus saya bilang, "Hah, dia aja merokok," katanya kan. Kata saya, udah jangan terokok. Ada ibu spontan kalau tengok orang itu tuh, dia mau merokok, jangan minta surat miskin ini. 40.000 untuk rokok aja dia. Kan orang hebat itu. Dibakarnya 40.000 uang gitu kan. Terus bisa gitu. Udah. Biar aja lah dia yang ini. Dia yang urusan dengan satu. Dia minta surat miskin, nanti kan minta miskin itu. Pak, kita hisap lendernya ya. Oke. Mana coloknya? Boy ya. Ini prinsipnya sebetulnya bersih, ya. Nampak dah. Isun rin dan ayang kayu. Nah, ikut sana. Ini prinsipnya bersih ya. Cuman bagian yang masuk ke mulut itu harus steril. Makanya ini harus saya nggak buka dulu. Ini pasang cuma di sini doang, ya. Nah, jadi kita gini, ya. Tong sampah Bu. Jangan ibu kan jadi tong sampah lah. Nah, ini adalah kontrolnya. Kalau mau hisapkan hidupkan saksen ini. Kalau ini tidak ditutup, dia tidak menghisap Bu. Karena pintu anginnya masuk 2 lubang. Sini satu. Tapi kalau ibu tutup, ya, ibu tutupnya dengan tangan kiri. Ini memegangnya ke pas ya. Berbunyi dia menghisap satu. Kalau ini dengar, ya, karena dia 2, ya. Kalau ini dengar, coba lepas, nggak mau dia. Paham? Nah, jadi kalau untuk yang pertama kita, ya, lakukan pegangnya mungkin segini saja, sekitar 10 atau 15 cm. Kita lakukan penghisapan, kita masukkan, ya, naik, bilas, dan lagi lakukan. Tidak boleh lama, hitungnya dalam hati, paling lama 10 hitungan. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segitu cuman. Udah tarik keluar. Lakukan beberapa kali. Bu, bisakah di hidung kalau mau nampak selemnya di hidung ya? Silakan aja. Mungkin di belakang paring ya. Di paring itu, ya. Sini ngomong ya. Nah, ya, lakukan. Nah, lakukan nampak sampai 5 kali. Kemudian kalau sudah selesai, dan kita stop, ya. Bu, sampai habiskah saksennya di lenden itu? Nggak bisa habis. Tapi yang jelas dia udah tidak nampak lagi hipersalivasinya, suara napasnya sudah agak terang gitu ya, tidak gitu lagi gitu ya. Nah, cukup. Nah, nanti mungkin lihat lagi perubahan setengah jam, 1 jam, kita follow up lagi, lihat kalau secretnya banyak lagi, kita lakukan suction lagi, ya. Nah, ini suction di ruangan HCU itu sebetulnya dia sudah ada kayak oksigen portable, apa yang di dinding itu ya, portable ya. Ada oksigen, ada suction. Nah, itu sebetulnya satu pasien itu 1 alat ini, ya, 1 alat ya untuk suction. Dan kemudian untuk
membersihkannya mungkin lebih banyak ini kan. Nah, tujuannya apa? Bilasnya lebih bersih lah ya. Kemudian ini masih bisa digantung misalnya kalau mau dipakai lagi ya. Tapi kalau misalnya itu tidak layak lagi dipakai ya udah diganti. Tapi nggak mungkin, kalau biasanya kalau pasien itu tuh biasanya gantung di dinding ya, dan itu biasanya di ICU. Kalau ICU ya selalu pakai buang. Kalau di HCU belum seperti ICU kalau saya. Kalau jam-jam ya. Kalau teorinya memang harus dibuang, pakai dibuang. Tapi ada juga yang ruangan ya dibersihkannya, karena ini kan NaCl, desinfektan juga. Nah, berarti sebelum ini kan diinin dulu gitu, katanya begitu, karena sudah didesinfeksi dengan desinfektan gitu ya. Oke, tergantung gayanya ruangan. Tapi kalau saya lebih bagus dibuang karena sudah ada bakteri di dalamnya. Oke, kita buang ya. Nanti buang ya. Marah Bu Miri itu sama saya, Bu. Ibu, alat bu buang-buang saya, ganti lama repek naik ya. Ngerti dengan saya? Ngerti bahasa saya? Nah, kemudian kita rapikan ya, kita rapikan, kita lipat ini. Kalau ini bisanya disposable masuk ke tempat sampah ya. Nah, setelah selesai kemudian kita cek lagi ya, kita cek lagi. Ya, nanti kalau dalam ujian Anda saya cek, kemudian dicek lagi, kemudian sudah jauh berkurang bunyi sekretnya misalnya gitu ya. Udah, kalau udah gitu berarti Anda bisa terminasi. Gimana terminasi? Ibu, kita sudah blender Bapak ya Bu. Nah, kita akan belokkan dulu, rapikan dulu, nanti kalau misalnya seperti tadi lagi kita akan lakukan lagi. Nah, ini. Misalnya sekretnya banyak lagi, nanti akan kita saksen lagi. Izinnya Bu, jangan pernah sesekali dengan gaya ininya. Bu, saya udah selesai Bu, saya ke belakang dulu. Kalau ada apa-apa nanti cari saya di counter. Counter apaan? Nggak boleh keluarga pasien atau ini mencari ke counter, itu nggak boleh. Ya, memang perawat ngapain di situ ke counter ini? Maksudnya dia di counter itu bukan duduk sebetulnya, dia melakukan dokumentasi, tapi jangan dibilang counternya. Secara profesionalnya adalah, Ibu, saya ke ini dulu ya, saya buat dokumentasi dulu ya ke counter ya. Nanti setengah jam lagi saya akan ke sini, akan mengukur tekanan darah Bapak. Itu kalimat yang bagus untuk terminasi. Oke? Jangan cari saya di ini ya. Kalau ada apa-apa nanti cari saya di counter, jangan. Jangan pernah seperti itu kalimatnya. Ya, turun dulu. Siapa yang ngajar? Saya nggak tahu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Tolong. Masuk lagi kantongnya. Lanjut ya. Oke sih.